Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dan menonton video perkuliahan ini. Semoga rekan-rekan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video pertemuan yang ke-6 ini di mata kuliah rekayasa interaksi, kita akan membahas mengenai desain skenario user experience. Ya. Nah, di slide yang pertama kita bisa lihat di sana ada beberapa untuk desain sebuah desain aplikasi ya. Mulai dari tahap awal, kemudian tahap selanjutnya sampai dengan tahap akhir. Seperti halnya pada saat kita mendaftar di salah satu aplikasi atau misalkan kita akan bermain game di salah satu aplikasi, apa saja yang harus kita kerjakan ya. Mulai dari misalkan login dan lain sebagainya. Nah, secara inti itu di dalam desain skenario ini, misal pada saat kita bermain game untuk Mario Bros ya atau game yang lain, kita yang pertama kita dihadapkan pada tampilan level biasanya ya, level. Kemudian setelah itu apa saja yang akan kita lakukan. Misalkan pada saat kita sudah mendapatkan medali, kemudian si user di dalam aplikasi itu akan berubah, apakah badannya menjadi besar atau misalkan mempunyai senjata dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan rencana untuk skenario desain di dalam aplikasi atau produk digital ya. Nah, skenario desain biasanya diterjemahkan sebagai sebuah seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Skenario adalah urutan cerita ya. Ceritanya seperti apa? Yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa sesuai dengan yang diinginkan. Seperti halnya yang tadi sudah saya sebutkan, urutan cerita pada saat kita bermain game ya. Mulai dari level yang pertama, level 1 misalkan kita tidak memiliki senjata, tempat kita juga masih terbatas. Kemudian level, dikarenakan sudah di level 1 kita sudah mendapatkan medali, kemudian mendapatkan gold ya, mendapatkan senjata, maka level yang kedua biasanya kesulitannya tak bertambah ya. Entah itu harus melalui rintangan ini, itu, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah alur atau urutan cerita di dalam aplikasi game ya. Nah, selanjutnya desain skenario sendiri artinya langkah awal dalam membuat sebuah desain. Dengan skenario desain, maka kita dapat mempermudah menyelesaikan sebuah desain yang akan kita buat. Desain di sini misalkan berbentuk produk aplikasi digital. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh nih pada saat kita bermain game di perangkat mobile maupun perangkat PC ya. Intinya ada skenario tertentu lah ya. Mau di web juga mau yang di basis PC juga ada ya. Di frame yang pertama itu ini ada keterangan, ini adalah tampilan awal game jika ingin memulai usap pada layar, tap to play. Ya, di sini ada tampilan frame yang pertama seperti ini, seperti itu ya. Selanjutnya di frame yang kedua itu ini adalah bagian menu pada game ya. Di sini misalkan ada Mario Bros atau lain sebagainya. Versus komputer ada pilihan atau versus player ya. Terus kemudian ini apakah mau online atau dengan teman ya. Di sini online, secara online berbasis jaringan atau dengan friend. Seperti halnya kita bermain game untuk dadu ya, kan ada tuh bisa bermain online dengan orang lain atau dengan sesama teman kita ya, seperti itu. Kemudian di frame yang
ketiga ini adalah bagian instruksi untuk mengetahui rules game. Dalam hal ini adalah instruksi-instruksi apa saja yang ada di game tersebut. Misalkan jika kamu ingin berubah wujud dari kecil menjadi besar, maka kamu harus mendapatkan medali yang ditunggui oleh seorang monster, misalkan seperti itu. Atau misalkan pada saat kamu ingin mempunyai senjata, maka kamu harus merebut senjata dari musuh, atau kamu harus melalui rintangan memasuki ruangan yang penuh dengan musuh-musuh dan lain sebagainya. Di sini ya ada instruksinya. Kemudian layar berikutnya di sini, ini adalah bagian dalam game apabila memilih versus komputer ya untuk permainannya. Jadi di sini ada beberapa tampilan, apakah akan musuhnya itu dengan komputer atau sesama teman menggunakan jaringan online, misalkan seperti itu. Ini adalah salah satu desain skenario di dalam game ya. Nah, sedangkan di layar berikutnya ini adalah tampilan game apabila memilih versus lokal ya. Di sini ada tulisan lokal. Jadi ini bermain secara stand alone. Local friend ya, seperti itu untuk permainannya. Jadi di sini Anda kan hanya bisa bermain secara lokal dengan teman-teman, misalkan ini. Kemudian di tampilan berikutnya, pada saat rekan-rekan membuat skenario desain, itu bagaimana kalau misalkan permainannya kalah ya. Berarti di sini ada tulisan game over, dan ini adalah tampilan akhir apabila telah kalah. Tampilannya seperti apa? Apakah si user atau si pengguna atau si aktor yang ada di game ini jatuh sehingga kalah, atau kebanting objek yang lain sehingga kalah, atau ketembak musuh sehingga kalah, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk skenario ini kan di sini ada 6 ya. Tapi kalau misalkan skenarionya lebih dari 6, misalkan 9, 12 atau lebih, itu silahkan disesuaikan dengan desain skenario yang rekan-rekan nanti akan buat di dalam desain aplikasi ya. Nah, skenario desain selanjutnya, jika dasar untuk pembuatan film adalah skenario, maka dasar untuk membuat aplikasi adalah desain dokumen ya. Atau lebih mudahnya disebut skenario aplikasi atau skenario game dan lain sebagainya. Kan di tools yang ada di praktikum ada menggunakan Whimsical, di situ ada sticky notes. Jadi di situ ada tools untuk membuat desain dokumen. Dokumennya apa saja tuh? Mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Bisa rekan-rekan buat desain skenario-nya seperti apa. Ya. Kemudian dengan skenario desain dapat mempermudah kita menyelesaikan aplikasi yang akan kita buat ya. Kemudian skenario game di atas adalah sebuah cerita khusus yang melatar belakangi kejadian-kejadian dalam game tersebut. Mulai dari kita si aktor di dalam game tersebut berlari, kemudian menghadapi rintangan ya. Rintangan itu kan kalau misalkan di game Mario Bros ada yang harus loncat ke atas, ada yang harus loncat ke bawah, ada juga seperti duri, gergaji dan lain sebagainya yang harus kita lewati rintangannya. Belum lagi ada musuh yang menembak ya. Kita harus bisa melewati musuh tersebut. Itu adalah sebuah cerita di dalam kejadian-kejadian game. Kalau skenario menentukan interior, eksterior, dekor, pemain dan studio serta pembuatan trik, maka di dalam desain dokumen ada ketentuan program game. Kemudian ada grafik, ada tokoh, animasi, suara dan musik. Jadi pada saat kita membuat skenario desain seperti itu, misalkan kita sudah membuat untuk skenario desain game ya, maka pada saat misalkan si aktor yang ada di dalam game tersebut loncat, maka akan menimbulkan bunyi ya. Bunyinya seperti apa ya. Kemudian pada saat si aktor di dalam game tersebut ketembak, bunyinya seperti apa. Kemudian untuk kalah,
bunyinya seperti apa. Kemudian selain bunyi juga kan ada animasi ya. Animasi-animasi, misalkan ada animasi untuk awan, animasi untuk musuh pelurunya, kemudian ada apinya dan lain sebagainya lah ya. Itu juga termasuk ke dalam sebuah cerita, alur cerita di dalam skenario desain aplikasi berbasis game ini. Nah, di samping desain skenario untuk game, ada desain skenario, misalkan di sini kita bisa melihat dari storyboard ya. Scan yang pertama, suasana pagi hari di Politeknik Negeri Batam seperti itu. Kemudian jam kampus ya, kemudian ada memutar kontak motor dan lain sebagainya sampai dengan berangkat ke kampus. Ini salah satu storyboardnya seperti apa, nanti kita bisa mensinkronkan atau menyamakan konsep kejadiannya seperti ini. Skenario desain selanjutnya, konsep seharusnya berguna untuk memberikan gambaran garis besar tentang cerita, prinsip-prinsip mekanisme, dan titik berat untuk gameplay. Karena itu, konsep mencakup prinsip-prinsip dasar, gaya game, kerangka peraturan, sinopsis cerita kalau ada ceritanya, karakteristik game, apakah game itu misalkan untuk petualangan, karakteristik gamenya apakah untuk perang ya, dan lain sebagainya. Contoh misi atau situasi-situasi di dalam game, dan bisa juga diferensiasi perangkat pengguna atau ada efek-efek khusus, serta akhirnya unsur-unsur spesifik yang menjadi andalan pencipta. Jadi ada efek-efek pada saat si game tersebut, si aktor tersebut yang ada di dalam game tertembak itu seperti apa ya, atau misalkan kalah seperti apa, atau misalkan menang seperti apa ya, efek-efeknya. Setelah itu ada user skenario. Skenario pengguna adalah salah satu dari banyak alat yang dimiliki seorang desainer user experience. Skenario pengguna adalah cara kita harus memahami apa yang diinginkan oleh pengguna, bagaimana perasaan mereka, dan produk apa yang mereka inginkan. Ini semua untuk membantu tim desain dalam menempatkan diri mereka pada posisi pengguna. Ya, jadi seorang desainer UX itu membuat user skenario harus bisa memposisikan diri bagaimana kalau misalkan dia sendiri sebagai user yang menggunakan produk aplikasi digital tersebut. Di sisi yang lebih praktis, skenario pengguna cenderung menyertakan siapa pengguna tersebut dan apa tujuan mereka. Umumnya, skenario singkat yang mewakili ringkasan dari pengalaman pengguna. Misalkan user skenario di sini kan ada berbagai tingkatan ya. Ada yang untuk bagaimana kita mendesain untuk anak-anak, kemudian untuk remaja, untuk orang tua, kalau misalkan seperti itu. Kemudian mengapa sih kita menggunakan desain berbasis skenario? Yang pertama, skenario itu dapat menyediakan alat berpikir yang dapat membantu seorang desainer mengeksplorasi bagaimana proposal desain atau rancangan desain dapat bekerja dalam konteks penggunaan yang berbeda. Yang kedua, skenario dapat digunakan sebagai alat komunikasi karena berfungsi sebagai bahasa untuk komunikasi antara anggota tim desain, desainer itu sendiri, dan pemangku kepentingan yang lain. Jadi pada saat kita membuat desain skenario itu biasanya pada saat kita membuat itu kita nanti harus bisa mengkomunikasikan dengan tim yang lain, karena biasanya produk digital itu kan misalkan ada yang memesan dari pihak stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya. Bagaimana kalau skenario desainnya seperti ini? Kalau misalkan nanti sudah disetujui oleh anggota tim yang lain dan disetujui oleh si pemangku kepentingan, itu maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan dari desain skenario tersebut. Karena skenario dapat mempercepat proses desain secara berulang dengan memberikan alternatif yang murah untuk membuat sebuah prototipe dalam produk digital. Ya. Bagaimana desain berbasis skenario dikembangkan? Nah,
Desain berbasis skenario berasal dari industri pengembangan perangkat lunak dan dikembangkan oleh ilmuwan Mary Beth Rosen dan John M. Carroll di tahun 2002. Metode desain berbasis skenario sekarang semakin banyak digunakan oleh desainer produk dan layanan. Mungkin ada beberapa desainer sekarang yang menghasilkan skenario aplikasi-aplikasi yang bagus dan banyak digunakan, dan karena manfaatnya juga sangat banyak ya. Contoh misalkan untuk e-wallet, terus game-game online juga sekarang sudah banyak ya. Bahkan banyak juga yang sudah menghasilkan dari game online tersebut. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Secara umum, istilah ini digunakan untuk merujuk pada sebuah tindakan, peristiwa, atau situasi yang dibayangkan. Dalam konteks desain berbasis skenario, maka skenario adalah deskripsi eksplisit dari penggunaan hipotesis suatu produk atau layanan digital. Kemudian poin yang kedua, representasi eksplisit dari penggunaan produk dapat melibatkan narasi, kemudian storyboard yang tadi tuh yang ada di kampus, gambar yang ada di kampus, kemudian animasi ya, permainan peran, atau representasi lain yang menunjukkan interaksi antara pengguna tertentu dan produk tertentu dalam konteks penggunaan yang tertentu. Itu tadi. Jadi kita di dalam membangun skenario desain itu ada animasinya, kemudian perannya. Peran di sini adalah aktor yang berfungsi sebagai musuh, ya. Ada yang sebagai non musuh, kemudian ada sebagai teman kita misalkan ya. Kemudian di musuh juga ada temannya juga ya. Kemudian apalagi ada yang rajanya dari musuh. Misalkan pada saat kita mengalahkan satu musuh, kemudian yang ketiganya itu adalah rajanya ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sering bermain game space, pesawat luar angkasa, yang musuhnya pesawatnya banyak. Pada saat musuhnya pesawat banyak itu sudah kita kalahkan, ada pesawat yang lebih besar lagi, itu adalah rajanya. Jadi, nah itu adalah konsep-konsep desain skenario-nya ya. Seperti ini. Kalau misalkan kita sudah mengalahkan rajanya itu berarti kita menang gitu. Kalau kita kalah sama rajanya berarti ya udah game kita kalah seperti itu. Itu adalah salah satu skenario di dalam game ya. Kemudian ada animasi-animasinya pada saat kita tertembak seperti apa, pada saat musuh tertembak seperti apa, pada saat pesawat hancur seperti apa ya. Kemudian ada peluru-pelurunya dan lain sebagainya. Itu kan menggunakan aplikasi-aplikasi. Nah, kemudian di sini ada beberapa aktor, kemudian ada person, ada object tools, ada produk, ada service, kemudian ada isu-isu. Ini ada di cakupannya di dalam setting atau pengaturan ya. Kemudian ada lingkungan, environment, ada goal, tujuan akhirnya seperti apa ya. Seperti itu. Kemudian skenario dapat dihasilkan dan diterapkan melalui banyak metode. Dari penulisan naratif sederhana hingga permainan peran, permainan papan, dan realitas virtual. Metode mana yang dipilih tergantung pada tujuan penggunaan skenario. Dalam hal ini, alat berpikir atau alat komunikasi, dan kompleksitas masalah desain. Nah, apa itu skenario? Yang pertama, menjelaskan situasi penggunaan secara tipikal. Sudah ada di gambar yang slide yang awal itu. Mulai dari kita menggunakan aplikasi game misalkan, apakah kita akan bermain game secara online atau secara lokal, seperti itu ya. Apakah kita akan menggunakan aktor seperti Naruto atau seperti Batman dan lain sebagainya ya. Di situ ada narasinya. Kemudian bagaimana alur cerita pada saat kita menghadapi musuh itu seperti apa?
Kemudian level-level di dalam gamenya seperti apa ya. Kemudian pada saat kita kalah seperti apa. Yang kedua, fokus pada sasaran, tindakan, dan objek. Sasarannya untuk siapa nih? Apakah untuk anak-anak? Apakah untuk remaja? Apakah untuk orang tua? Ada gender usia, ada jarak antar usia ya pada saat kita mendesain skenario. Kemudian tindakannya seperti apa dan objeknya apa saja yang dilibatkan di situ. Ya. Kalau misalkan anak-anak berarti gamenya berarti harus familiar dengan anak-anak. Masa misalkan seperti PUBG kan, Free Fire itu kan anak-anak atau dewasa atau remaja ya, itu hampir sebagian besar itu masuk ke situ ya. Tapi kan kalau misalkan ada game-game yang seperti Baby Bus ya, mungkin ada rekan-rekan yang pernah bermain game Baby Bus. Anak saya sering ya. Itu kan hanya untuk objeknya untuk anak-anak ya, sasarannya untuk anak-anak. Kalau misalkan kita sebagai orang dewasa menggunakan aplikasi game Baby Bus kan rasanya kurang pas gitu ya. Karena itu terlalu mudah, gambarnya terlalu kekanak-kanakan dan lain sebagainya. Berbeda halnya kalau misalkan PUBG digunakan oleh anak SD kelas 5 misalkan, atau anak SD kelas 2 PUBG, kan tidak familiar ya. Mereka akan bingung menggunakan aplikasinya. Bagaimana cara bermainnya dan bagaimana cara mengalahkan musuh dan lain sebagainya lah ya. Itu merupakan salah satu faktor dilihat dari sasaran, tindakan dan objek yang ada di dalam aplikasi atau di dalam skenario design. Kemudian yang ketiga adalah memberikan detail antarmuka pengguna. Nah, yang itu tadi masih kembali ke pembahasan sebelumnya. Kalau misalkan antarmuka untuk anak-anak itu seperti apa? Ya. Contoh yang tadi itu ada game Baby Bus, objek-objeknya kartun, kemudian gambarnya seperti balon dan tombol-tombolnya mudah ya. Tombol-tombolnya mudah. Jadi kalau mau mobil maju berarti tinggal pijit tombol tanda panah ke atas ya. Kalau misalkan mobil mau belok ke kiri, tanda panah ke kiri, ke kanan tanda panah ke kanan, di rem ada simbol rem ya. Gampang, jadi anak-anak itu lebih antarmuka pengguna untuk anak-anak itu lebih mudah ya. Berbeda kalau misalkan Free Fire, PUBG itu kan antarmukanya kalau digunakan untuk anak-anak itu pasti sangat kesulitan ya. Kalau orang dewasa itu akan terbiasa karena apa? Mereka biasanya sudah mengetahui atau sudah memahami setidaknya pada awal-awal menggunakan aplikasi. Oh, ini tombol untuk loncat, ini untuk menyerang musuh, ini untuk mengeluarkan senjata dan lain sebagainya. Jadi si antar muka pengguna itu tampilan juga harus bisa mendukung ke pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Di sini contohnya adalah aplikasi pengguna game ya. Nah, selanjutnya manfaat desain berbasis skenario. Yang pertama, skenario dapat mendukung pengembangan ya. Jadi biasanya di dalam desain skenario, misalkan desain yang pertama sudah diuji coba, sudah berjalan. Nah, untuk mengembangkan aplikasi berarti ada perbaruan fitur, ada tombol baru, ada menu baru, ada karakter baru, ada aktor baru dan lain sebagainya ya. Skenario mengarahkan perhatian pada kesesuaian penggunaan dan ide desain. Ya. Kemudian skenario yang tidak lengkap akan dapat menimbulkan pertanyaan. Ini tombol ini untuk apa ya? Pada saat dipijit kok nggak ada? Ternyata tombol itu untuk merubah cuaca misalnya. Ternyata tombol itu untuk merubah custom dari si aktor yang ada di dalam game misalkan seperti itu. Selanjutnya ada elemen skenario. Yang pertama, pengaturan atau deskripsi kondisi awal, tindakan dan benda apa saja yang terlibat ya. Nah, misalkan di dalam game Mario Bros aja ya, ada deskripsi kondisi awal, berarti dia harus berjalan. Awal tindakannya pada saat ada rintangan dia harus loncat ya. Dan benda apa saja yang terlibat di sana kan ada halangannya, misalkan ada batu ya. Kemudian ada jalan berduri, kemudian ada api, kemudian ada lift seperti itu ya. Ada lift ke atas, lift ke bawah, itu bendanya. Kemudian pada saat lift ke atas, lift ke bawah itu
si aktor yang ada di dalam game tersebut harus loncat mengikuti arah lift atau harus seperti apa ya. Kemudian yang kedua aktor yaitu tadi aktor yang bermain di dalam game tersebut. Contohnya si Mario Bros ya. Pada saat awal berarti dia harus berjalan dulu. Pada saat ada rintangan, si aktor tersebut harus loncat, harus menghindari rintangan. Pada saat ada musuh berarti si aktor tersebut harus menembak. Kalau misalkan musuhnya nembak berarti dia harus menghindar dengan cara meloncat atau meloncat ke bawah misalkan seperti itu ya. Kemudian tujuan misalkan si Mario Bros nih, tujuannya mulai dari awal sampai dengan akhir dia ingin menyelamatkan seorang putri ya. Kalau misalkan ada rekan-rekan yang belum pernah bermain Mario Bros mungkin belum tahu ya. Jadi sebetulnya bermain Mario Bros itu sulit ya. Saya gak pernah menang kalau misalkan level tertinggi. Kalau level terendah mah gampang ya. Level 1 gampang, level 2 gampang, level 3 nah itu biasanya ada naga ya. Kemudian pada saat kita akan menjemput seorang putrinya itu ada rintangan yang sangat sulit. Nah itu tujuan dari aplikasi game Mario itu adalah menyelamatkan seorang putri ya. Kalau misalkan di game-game yang lain, misalkan ada di PUBG, Free Fire, ada tujuannya pasti ya, untuk mengalahkan klan musuh ya, klan lawan. Dan kalau kita sudah mengalahkan klan lawan, kita dapat bonus, kita dapat hadiah dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan di dalam elemen skenario. Kemudian yang keempat, tindakan hal yang dilakukan aktor ya. Yang itu tadi, kita meloncat, menembak musuh ya, harus menyelamatkan rekan yang tertawan misalkan, terus dan lain masih sebagainya, masih banyak ya. Acara maksudnya dalam hal ini yang terjadi pada aktor. Kalau misalkan aktor tersebut tertembak berarti harus mengulangi game tersebut ya. Game over misalkan. Pada saat si aktor tersebut mendapatkan medali, berarti si aktor tersebut berubah badannya menjadi besar misalkan. Kalau aktor tersebut bisa mengalahkan musuh, maka senjata musuh bisa kita ambil ya. Seperti itu. Kemudian objek apa saja yang ada di dalam skenario tersebut ya. Kemudian jenis skenario. Nah, yang pertama ada skenario masalah ya, menggambarkan fitur situasi saat ini, apa yang dapat dilakukan oleh pengguna ya. Skenario masalah, jadi kita bisa membuat skenario masalah untuk menyelesaikan suatu masalah, karena jenis skenario ini bukan hanya berfokus pada produk digital saja ya. Kemudian ada skenario aktivitas, mengusulkan transformasi pada saat ini menjadi fitur desain baru. Kemudian ada skenario informasi, bagaimana pengguna memandang dan menafsirkan serta memahami informasi. Kemudian ada skenario interaksi, tanggapan aksi dan sistem fisik yang memperlakukan dan menanggapi tujuan dan kebutuhan pengguna. Nah, jenis skenario pada sistem itu ada story. Sudah ada contoh tuh di slide yang pertama. Story, deskripsi yang direncanakan secara kasual terhubung terhadap suatu peristiwa atau tindakan yang diambil pada sistem. Nah, kemudian ada situation, situasi masa depan yang telah diperhitungkan atau sudah ada gambarannya, yang berarti sudah direncanakan terlebih dahulu. Kemudian ada simulation, model yang digunakan untuk bereksplorasi dan menggambarkan cerita atau situasi untuk memberikan jawaban yang tepat tentang apakah skenario yang dibuat dapat diwujudkan dengan desain yang masuk akal ya, seperti itu. Ini biasanya berkaitan dengan produk digital seperti itu. Kemudian ada storyboard, digunakan untuk menggambarkan user interface, hal umum yang ada pada interaksi manusia dan komputer, yaitu untuk menentukan apa yang akan dilihat oleh si user ya. Mulai dari tahap storyboard, mulai dari scan yang pertama melakukan apa, scan yang kedua
berjalan, misalkan ya scan yang ketiga mengambil sesuatu, scan yang keempat berhenti, scan yang kelima beres, misalkan seperti itu. Kemudian ada sequen, ya, langkah-langkah yang diambil oleh manusia atau mesin yang memainkan peran sistem. Berbagai bentuk skenario ditulis sebagai urutan dari langkah yang juga termasuk dengan operasional skenario, konsep operasi dan uji coba. Kemudian ada struktur, salah satu struktur yang lebih rumit yang merepresentasikan skenario, termasuk flowchart, kemudian urutan chart, terutama dalam kasus yang diselesaikan. Ya, itu tadi kan di praktikumnya sudah saya contohkan bagaimana kita membuat user flow atau flowchart pada saat kita membuat suatu user flow, ya, desain di dalam aplikasi yang nantinya akan kita buat. Bagaimana misalkan kita mulai dari membuat akun, kemudian login, bagaimana pada saat login tersebut ditolak, ya, dan lain sebagainya. Itu ada strukturnya. Teknik desain dengan melibatkan pengguna. Ada yang pertama, desain partisipatif. Adalah metode untuk membawa pelanggan atau pengguna ke dalam proses desain melalui pendekatan kolaboratif. Jadi pada saat kita membuat desain, ya, kita melibatkan orang lain yang menggunakan aplikasi kita, misalkan, atau yang user-user yang menggunakan, yang nantinya akan menggunakan aplikasi kita, ya. Contoh misalkan saya akan membuat aplikasi e-wallet. Setelah saya desain, berarti menurut saya ini sudah bagus. Coba kalau misalkan ada partisipan dari luar untuk mencobanya, untuk melakukan evaluasi, entah apa itu ada kekurangan atau misalkan ada penambahan fitur dan lain sebagainya, nanti itu akan berkolaborasi antara kita sebagai desainernya dengan pengguna atau calon pengguna, seperti itu. Kemudian dalam desain, ya, konsumen bekerja secara langsung dengan para ahli untuk menciptakan antarmuka, tampilan, dan desain yang ramah pengguna agar lebih meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kemudian poin yang ketiga, model partisipatif menerima informasi mengenai kebutuhan pengguna langsung dari sumbernya. Mungkin ada beberapa kejadian, ya, di ke belakang. Ada beberapa aplikasi yang setelah digunakan ternyata banyak bug dan banyak ketidaksesuaian. Makanya hampir sebagian besar itu seorang desainer atau sebuah perusahaan, ya, biasanya menarik beberapa orang partisipan untuk melakukan evaluasi terhadap produk yang sudah didesain oleh seorang UX designer. Bagaimana, apakah nanti hasilnya perlu ada perubahan atau sudah cocok atau misalkan masih kurang bagus atau dalam hal ini jelek misalkan, dan lain sebagainya. Itu nanti dapat terjadi di dalam teknik atau secara teknis di sini. Kelebihan participatory design. Informasi yang didapatkan untuk proses desain itu lebih akurat karena itu tadi, kita mendatangkan partisipan, ya, calon pengguna atau orang yang sudah menggunakan. Kan mungkin ada beberapa rekan-rekan di luar sana yang sudah terbiasa dan jago kode program, ya, membuat suatu aplikasi m-banking misalkan. Waktu itu pernah rame, ya, ada salah satu bank swasta yang aplikasinya ada masalah, padahal sebelumnya tidak ada masalah. Saya juga sempat komplain. Jadi saya tidak bisa masuk ke aplikasi tersebut, padahal sebelumnya bisa masuk. Setelah aplikasi tersebut saya update, ternyata tidak bisa masuk. Sehingga banyak yang komplain tuh di sosial media, di Twitter, di Instagram, di Facebook, di DM dan lain sebagainya, ya. Banyak yang nge-DM, pokoknya rame lah. Setelah itu jarak 1 minggu itu ada aplikasi baru. Aplikasi baru keluar, aplikasi mobile baru. Sehingga dengan aplikasi tersebut ternyata
kendala yang dialami saya dan nasabah-nasabah yang lain itu bisa ditangani jadi lebih mudah. Padahal di handphone saya itu ada aplikasi lama, ada aplikasi yang baru juga ada di bank tersebut. Saya tidak akan nyebutin banknya ya, bank swasta pokoknya. Nah, karena banyaknya orang atau nasabah yang komplain, wah ramai pokoknya komplainnya. Jadi si seorang desainer juga yang bekerja sama dengan seorang programmer tentunya ditekan keras ya sama perusahaan untuk mengembangkan aplikasi baru yang bebas dari proses bug. Nah, dari kejadian itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita adalah sebagai seorang partisipatori ya. Seorang secara tidak langsung kita sebagai partisipan loh di situ. Partisipan karena kita sudah menggunakan aplikasi. Ternyata pada saat aplikasi tersebut sudah launching, ada perbaikan, ternyata aplikasi tersebut malah tidak bisa digunakan dengan alasan nomor identitas tidak cocok, nomor kartu ATM tidak cocok, alamat email dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kecil, padahal itu sudah benar. Data saya sudah benar, tapi kenapa tidak bisa? Seperti itu. Sehingga di-launchinglah aplikasi yang baru. Nah biasanya seorang UI UX designer itu biasanya mendatangkan partisipan. Yang sudah saya jelaskan tadi, partisipan itu bisa masuk ke dalam dua kategori ya. Ada partisipan yang memang sudah menggunakan desain tersebut ya. Ada juga partisipan yang belum pernah menggunakan desain tersebut untuk mencoba dari apakah desain tersebut sudah user friendly atau mudah digunakan dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kesempatan yang lebih banyak bagi user untuk menyampaikan ide. Nah, karena ini berkaitan dengan masalah yang kemarin saya alami ya, terkait dengan salah satu m-banking bank swasta yang sangat terkenal di Indonesia. Ada beberapa ide. Coba kalau misalkan di aplikasi ini ada pada saat kita lupa user ID, misalkan user ID ada untuk merisetnya melalui email. Kan di bank yang pemerintah nggak ada tuh. Jadi kalau ada masalah itu tetap harus ke kantor cabang ya. Tidak ada penyelesaian masalah di aplikasi tersebut. Nah makanya dengan adanya participatory design ini mereka bisa menyampaikan ide. Cobalah ada lupa, kalau misalkan kita lupa user ID, kita bisa merisetnya melalui alamat email yang valid, yang terdaftar di sistem. Jadi kita tidak perlu ke cabang dan lain sebagainya. Cobalah misalkan ada kode OTP-nya jangan melalui handphone, karena biasanya kode OTP yang melalui handphone itu akan menyedot pulsa, misalkan seperti itu. Sudah aja kode OTP-nya ke email dan lain sebagainya. Itu biasanya ide-ide yang akan menjadi masukan ke seorang UI UX designer yang nantinya akan berkolaborasi dengan seorang senior programmer atau beberapa programmer. Kemudian implementasi akan suatu interface sistem akan cenderung berhasil karena keterlibatan klien tersebut ya. Itu tadi karena banyak kejadian bug yang membuat konsumen marah-marah, nasabah marah-marah. Marah-marahnya itu tidak hanya di Google Play ya, atau di App Store ya. Marah-marahnya itu di Instagram si bank tersebut, di Twitter, di Facebook, belum lagi mungkin ke email, ke DM. Wah. Nah, mungkin dari situ karena ada keterlibatan klien ya, dan menyampaikan ide-ide yang nantinya bisa memberikan ide yang cemerlang misalkan, atau misalkan tampilan yang mudah dipahami dan akan menyelesaikan bug-bug tersebut, maka si partisipan ini memang perlu ya. Klien di sini bisa partisipan atau orang yang memang sebelumnya sudah bekerja sama dengan kita. Klien atau user cenderung lebih bisa menerima hasil akhir dari desain yang kita buat. Ya, seperti itu.
Kemudian kekurangan participatory design, cost atau biaya yang lebih mahal. Kalau kita melibatkan partisipan untuk menilai dari luar ya, partisipan dari luar untuk menilai desain kita, berarti kita harus mengeluarkan budget ya. Karena tidak mungkin kita membuat desain produk digital, kemudian kita mengikut sertakan partisipan. Misalkan ada 30 orang, kan tidak mungkin kalau misalkan mereka tidak kita kasih imbalan ya. Biasanya untuk untuk partisipan tersebut bekerja secara profesional, berarti kita harus mengeluarkan budget. Kalau hanya untuk gratisan, biasanya penilaiannya juga ya seadanya ya, tidak sungguh-sungguh ya. Kemudian yang kedua, proses desain yang lebih panjang dan lama. Karena apa? Yaitu tadi, seorang partisipan itu biasanya akan memberikan ide, memberikan saran, memberikan gagasan dan lain sebagainya, sehingga proses desain akan menjadi lebih lama. Tampilan yang pertama seperti ini. Ternyata menurut partisipan, ini kurang cocok nih. Harusnya gini. Harusnya gitu. Ini warnanya terlalu mencolok dan lain sebagainya. Ini tampilan tombol harusnya di bawah, jangan di atas. Ini gambar fotonya jangan sebelah sini, harusnya dan lain sebagainya. Karena ide-ide dari partisipan itu mungkin banyak ya. Kemudian menimbulkan rasa penolakan, ketidaksukaan dari pihak yang tidak dilibatkan dalam proses desain. Itu pasti biasanya ada saja yang terjadi. Kemudian poin yang keempat, memaksa seorang desainer untuk mengikuti ide dari partisipan yang tidak kompeten ya. Nah, ini adalah kekurangan participatory design. Misalkan ada beberapa partisipan yang tidak kompeten. Maksudnya tidak kompeten ini adalah partisipan yang kurang memahami isi dan tujuan dari desain tersebut dibuat. Gimana kalau misalkan di sini ada ditambahkan fitur ini? Gimana banyak masukan-masukan yang tidak relevan seperti itu. Kemudian memperuncing konflik personal antara tim desain dan user. Nah, ini pasti selalu ada ya proses ini, karena ya itu tadi, kadang desain yang satu sudah dianggap bagus ternyata oleh tim desain yang lain dan user ternyata kurang bagus, sehingga saya udah capek ini bikin desain tapi ternyata tidak di-approve ya. Ternyata tidak disukai dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Kemudian memperlihatkan bahwa politik di dalam organisasi dan pendapat dari individualis itu lebih penting dan berpengaruh daripada technical issue. Kemudian ada yang namanya desain paralel. Yang pertama, dengan teknik desain paralel, beberapa orang membuat desain awal dari serangkaian persyaratan yang sama. Yang kedua, setiap desainer bekerja secara independen, secara mandiri, seseorang ya. Dan ketika selesai membagikan konsepnya dengan grup, yaitu misalkan rekan-rekan bisa membuat desain sebuah aplikasi atau prototype atau wireframe itu di Whimsical. Setelah beres tuh desainnya, silakan di-share ke grupnya ya. Sudah saya jelaskan di video praktikum lah. Silakan dilihat di video channel saya, makanya harus di-subscribe ya supaya dapat notifikasi terbaru. Jadi di situ di video praktikum itu ada penjelasan mengenai ini. Kemudian tim desain mempertimbangkan setiap solusi dan setiap desainer menggunakan ide-ide terbaik untuk lebih meningkatkan solusi mereka sendiri. Manfaat menerapkan metode desain paralel. Yang pertama, berbagi ide yang akan dihasilkan dengan cepat dan hemat biaya. Yang kedua, beberapa pendekatan harus dieksplorasi pada saat yang sama, sehingga menekan jadwal pengembangan pembuatan konsep. Kemudian konsep yang dihasilkan untuk digabungkan sehingga solusi akhir diuntungkan dari semua ide yang diajukan. Itu adalah manfaat dari metode desain paralel. Nah, ini adalah salah satu contoh storyboard ya. Di sana ada mulai misalkan skin yang pertama seperti itu, skin yang kedua, storyboard, kemudian kita membuat persona ya, kemudian skenario-nya seperti apa.
Ini saling berkaitan antara proses satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, praktik terbaik dari desain paralel. Yang pertama, tentukan tata letak mana yang harus ditangani. Yang kedua, perjelas harapan tentang konsistensi desain. Yang ketiga, jika menggunakan pendekatan tim, pastikan tim Anda memiliki keterampilan yang setara. Jadi, pada saat kita membuat desain, itu usahakan kita harus dapat solid ya, harus solid antara kita dengan tim. Kita juga harus bisa menilai kemampuan tim. Misalkan kita punya tim si A, si B, si C. Kita harus bisa menilai kemampuan mereka ya. Misalkan si A keterampilannya di bawah kita, si B misalkan di atas kita, si C setara dengan kita, si D setara dengan kita. Berarti kita harus bisa memfilter, memilih tim mana yang akan kita libatkan di dalam desain kita, agar apa? Nantinya tidak akan menjadi beban ya. Kalau misalkan tim yang kemampuannya keterampilannya di bawah kita, berarti lebih banyak nantinya akan menimbulkan orang tersebut akan sering bertanya kepada kita dan akan mengakibatkan waktu yang semakin panjang ya. Karena si tim orang tersebut memang ternyata masih butuh penyuluhan lebih lanjut mungkin, atau keilmuan yang harus kita terapkan ke orang tersebut harus lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Berarti orang tersebut pasti nanya-nanya ke kita dan lain sebagainya lah ya. Kemudian tetapkan kriteria evaluasi ya. Evaluasinya akan menggunakan apa? Apakah menggunakan teknik atau metode tertentu dan lain sebagainya. Seperti halnya nanti di UI UX design ini akan ada evaluasi menggunakan questionnaire ya. Ada user experience questionnaire UI UX ya. Kemudian ada SUS calculation. SUS calculation itu nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh si partisipan atau orang yang menggunakan aplikasi. Oke, lanjut lagi. Desain paralel bekerja karena setiap anggota tim dapat menghasilkan ide dari melihat desain anggota tim lainnya. Apa yang ditemukan oleh tim adalah tidak peduli seberapa bagus antar muka asli, semua orang itu harus dilibatkan. Anggota tim harus dengan cepat mengidentifikasi ide-ide desain yang baik dan secara efektif mengintegrasikan ide-ide itu ke dalam desain mereka sendiri. Bagaimana kalau misalkan di tampilan ini ada untuk pengaktifan lokasi? Bagaimana kalau misalkan di tahapan ini atau di bagian layar ini ada untuk notifikasi ya, dan lain sebagainya lah ya. Nah, yang selanjutnya itu ada tugas ya. Buatlah desain skenario user experience. Jadi temanya bebas dan silakan disesuaikan. Rekan-rekan bisa membuat desain skenario ini melihat dari aplikasi game yang ada di App Store atau di Play Store ya. Tidak terlalu banyak lah, tidak perlu banyak-banyak. Misalkan ada 6 skenario atau ada 12 skenario, ada 15 skenario. Yang penting bisa mewakili ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi untuk pertemuan yang ke-6 ini. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Saya harapkan untuk beberapa mahasiswa silahkan di subscribe channel saya supaya mendapatkan informasi terbaru mengenai video praktikum atau video materi perkuliahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.